Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kegembiraan terbesar seorang hamba kecuali ketika dia menghadap kepada Tuhannya, menyelesaikan hidupnya di dunia ini, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa iman. Karena orang yang beriman ketika dia meninggal, dialah orang-orang yang tersenyum di hari kematiannya dan Allah ridho dengan kedatangannya. Hadirin sidang jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kita semua hadir di sini mendapatkan pelajaran besar bahwa hari ini bendera putih tertancap di depan rumah saudara kita. Beberapa hari yang lalu kita melihat keranda membawa beliau ke tempat peristirahatannya. Kalau bukan hari ini besok, kalau bukan besok lusa, kalau bukan tahun ini tahun depan, bendera itu pun akan tertancap di depan rumah kita. Keranda yang membawa almarhum juga suatu saat keranda itu atau keranda yang serupa itu pun akan menjadi kendaraan kita. Kita diangkat ke tempat peristirahatan kita. Kita mau rela tidak rela, kita suka atau tidak suka, kita siap atau tidak siap. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika umur satu kaum telah sampai, ada seseorang yang telah tiba batasan yang telah Allah tetapkan, bahkan telah sampai pada titik akhir batasannya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Umurnya tidak bisa ditambah-tambah, tidak bisa dikurang-kurangi, kematiannya tidak bisa ditunda. Gak bisa kita bilang sama malaikat, jangan dulu kapan saya dijemput. Kenapa? Oh, kita mau pay beratku. Jadi ibu-ibu ini yang banyak cicilan Tupperware ingat itu. Mega cicilan hormena itu diingat. Kenapa dia dimuliakan oleh Allah? Karena kematian tidak menunggu lunasnya hutang. Kematian tidak menunggu bagusnya amal kita. Kematian tidak menunggu siap atau tidaknya kita. Tetapi kematian datang ketika ajal kita telah sampai. Mereka Pak Ustaz najolo tidak bisa. Tidak mau juga Pak Ustaz duluan. Bisa jadi Bapak Ibu yang duluan, Pak Ustaz yang belakangan. Atau dibalik Pak Ustaz yang belakangan, Bapak Ibu yang duluan. Tapi siapapun dia, apapun latar belakangnya, bagaimanapun besarnya kekuasaannya, banyaknya hartanya, ketika umurnya telah habis, maka dia dimuliakan oleh Allah. Dia harus kembali kepada Allah. Setiap hari kita menghitung umur kita. Setiap tahun kita bergembira dengan bertambahnya usia kita. Tetapi hadir yang berbahagia pada hakikatnya, janganlah hidup kita semakin berkurang. Waktu kita di dunia ini semakin akan berakhir. Oleh karena itu hadir yang berbahagia, orang yang memiliki akal yang sehat adalah orang yang memikirkan bekal kehidupan setelah kematian. Harta yang kita cari, uang yang kita kumpulkan, rumah megah yang kita bangun, karir yang kita banggakan, jabatan yang kita kejar. Setiap hari kita peras keringat, banting tulang, tidak kenal panas, tidak kenal siang, tidak kenal dingin, tidak kenal hujan. Sebenarnya diri yang berbahagia kalau kita menyadari semua yang kita perjuangkan itu di dunia ini. Kalau bukan hari ini besok, kalau bukan besok lusa, kalau bukan tahun ini tahun depan, insya Allah kita semua akan meninggalkan. Maka orang yang berakal adalah orang yang mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Dia mengerjakan dunianya, tapi dunianya dikerja agar menjadi ladang pahalanya di akhirat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa bagi kita Allah dari akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang telah Allah sediakan bagimu di negeri akhirat. Karena hadirnya dimuliakan oleh Allah, akhirat itulah yang kekal selamanya bagi kita. Dunia ini hanya tempat persinggahan semata. Wa la tansa nasibaka minad dunya,
tapi tidak melupakan dunianya. Artinya apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Setiap hari kita perlu bekerja, setiap hari kita perlu mencari nafkah, setiap hari kita perlu mencari rezeki. Tapi niat kita bekerja bukan semata dunia, tapi niat kita bekerja karena bekerja itu adalah perintah Allah. Kita keluar mencari rezeki agar bisa menafkahi keluarga kita, memberikan makan kepada orang yang menjadi kewajiban kita, dan sebagian kita sedekahkan di jalan Allah. Maka kalau niat kita bekerja seperti ini, setiap tetesan keringat, langkah kaki, detik waktu yang kita habiskan di dalam pekerjaan itu dihitung pahala di sisi Allah. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, kita mendapatkan pelajaran besar hari ini bahwa suatu hari nanti ketika giliran tiba, kita pun akan menyusul almarhum. Dan semoga khususnya keluarga ini yang ditinggalkan oleh almarhum, kita satu dunia, satu rumah di dunia dan satu rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 amalan yang tidak terputus pahalanya walaupun kita almarhum atau keluarga kita sudah berada di bawah tanah, sudah dikubur. Apa itu yang pertama hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Sedekahul jariyah. Maka mumpung kita masih hidup di dunia ini, kita latih diri kita dengan bersedekah di masjid, menyumbang di jalanan, di panti asuhan, agar supaya walaupun kita sudah meninggal, masih ada orang sujud di atas masjid itu, masih ada orang yang meninggal di panti asuhan itu, kita mendapatkan pahala. Kalau orang meninggal, dia akan merengek di hadapan Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau Engkau meminta saja sebentar waktu kematian kami. Orang yang mau mati itu Pak, apakah mereka meminta ditunda kematiannya 1 tahun? Lama sekali. Apakah mereka meminta ditunda kematiannya 1 bulan? Terlalu. Apakah mereka meminta ditunda waktunya 1 pekan? Terlalu lama. Tetapi mereka hanya meminta sekejap saja Allah menunda kematian kami ya Allah. Sedetik saja Allah menunda kematian kami, Pak Astagfirullah, maka kami akan menyedekahkan seluruh harta kami. Wa minas sholihin, dan akan menjadi orang-orang yang saleh. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mumpung masih ada waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan kesempatan kita ini untuk beramal, bersedekah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, pahala yang tidak terputus amalnya adalah al-ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Kita hidup di dunia, kita ajarkan keluarga kita, tetangga kita, anak-anak di dekat rumah kita dengan ilmu agama. Kita ajak mereka ke masjid, kita ajak mereka untuk melakukan kebaikan. Walaupun kita berada di dalam tanah, kita mendapatkan pahala. Selama mereka mengamalkan, maka terus mengalir pahalanya sampai ke kita. Itulah di dalam Islam sangat diperintahkan, sangat dianjurkan untuk saling mengingatkan kepada kebaikan, saling mengingatkan kepada kebenaran, saling mengingatkan tentang kematian, tentang negeri akhirat, pentingnya belajar agama, sehingga nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala menghafal Al-Quran. Ya Allah, saya tidak pernah menghafal Al-Quran. Kamu pernah mengajarkan orang Al-Quran, kamu pernah mengajak orang untuk mencintai Al-Quran. Akhirnya ilmu yang kamu ajarkan kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka untuk menghafal Al-Quran, akhirnya kamu dapatkan pahala. Ya Allah, saya tidak pernah membangun masjid. Dulu waktu kamu masih hidup, kamu mau mengurus masjid, mengajak orang untuk menyumbang, akhirnya mendapatkan pahala. Al-ilmu yang kita bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, walad sholihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anak kita itu adalah aset kita di dunia dan di akhirat. Itu adalah harta yang tiada tara yang Allah berikan kepada kita. Anak-anak kita ketika kita didik dengan baik,
Ketika kita ajarkan agama dengan baik, anak-anak itulah yang akan menuntun tangan kanan kita untuk masuk ke dalam surga. Man ta'allama al-Qur'an wastaghfarahu wa hafidhahu adkhalahu Allahu jannah wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahu. Seorang anak yang menghafal Al-Qur'an, dia pelajari Al-Qur'an, lalu dia mampu untuk menghafalkannya, dia amalkan isinya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya yang tadinya divonis masuk neraka, ditarik kembali masuk ke dalam surga berkat seorang anak yang menghafal Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mau anak-anak kita itulah yang memberikan syafaat kepada kita. Anak-anak itulah yang akan menjadi penyejuk mata kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ajarkan anak-anak kita dengan Al-Qur'an. Kita bangun kecintaan kepada mereka tentang kepada Al-Qur'an agar supaya rumah kita bercahaya dengan keberkahan Al-Qur'an. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak kita menjadi anak-anak yang menuntun tangan kita masuk ke dalam surga. Suatu ketika malaikat Jibril lewat di satu kuburan, dia tidak tahan. Kenapa Jibril mengatakan, ya Allah, saya tidak tahan lewat di kuburan ini. Ahli kubur ini disiksa kuburannya seperti jurang-jurang neraka. Keesokan harinya Jibril lewat lagi di sana, beliau berheran-heran. Ya Allah, kemarin kuburannya seperti jurang neraka, hari ini kuburannya seperti taman surga. Maka Allah mengatakan, ya Jibril, hari ini saya malu mengasuh orang itu. Kenapa? Karena anaknya sudah mulai belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru basmalah yang dipelajari anak kita itu sudah menjadi penolong kita. Maka bagaimana kalau satu Al-Quran dia hafal, dia bacakan kepada kita, dia kirimkan kepada kita, itu akan menjadi pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah berada di bawah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup taksiah kita malam ini, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir yang perlu selalu kita lakukan setiap pagi dan sore hari. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Itu akan menjadi selimut bagi diri kita, menjadi selimut bagi keluarga kita, dan akan menjadi selimut bagi harta-harta kita. Kalau kita baca 3 kali pada subuh hari, maka insya Allah Allah akan menjaga diri kita, harta kita, dan keluarga kita sampai sore hari. Kalau kita baca pada petang hari, maka Allah akan menjaga diri kita, harta dan keluarga kita sampai subuh hari. Bismillahirrahmanirrahim ala nafsi wa ahli wa mali. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekurangan dan kehilangan kita kami sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hatta yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir li al-marhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu. Wa qrim lahu wa wasi'an qalahu wa amir qurahu wa sidhu bil ma'i wal thalji wal barad. Wa naqhihi min al-khataaya kama yunqal thawbul abyadu min ad-danas. Wa bihi min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa adkhilhul jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Khususan ila al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah Syiah rahimahumullah, demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Andi Arif Al-Syam SPD MPD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini insyaallah bisa kita memetik hikmahnya, lalu insyaallah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita.